Tiap manusia punya kepribadian masing-masing. Setiap dari kita memiliki ciri khas yang tidak dimiliki oleh orang lain. Salah satu metode untuk mengetahui kepribadian adalah MBTI, Myers-Briggs Type Indicator. MBTI adalah tabel sifat manusia menurut teori kepribadian manusia di buku psikologis Stipend oleh Carl Jung pada 1921. Ada 16 jenis kepribadian di dalam MBTI. 16 jenis kepribadian ini menjelaskan bagaimana perbedaan satu kepribadian individu dengan kepribadian individu yang lain. Namun yang harus digarisbawahi adalah jenis MBTI yang sama tidak menjamin 100% kesamaan kepribadian setiap individu. Jadi, walau jenis MBTI yang didapatkan sama, belum tentu kepribadian setiap orang sama secara menyeluruh. Sebab hasil MBTI pun bergantung pada berbagai aspek, seperti lingkungan tiap individu. Teori ini membagi sifat individu ke dalam 4 bentuk, yaitu berdasarkan arah energinya, ada introversion dan extroversion. Orang yang memiliki sifat introversion cenderung mengisi tenaga dirinya dengan menyendiri, biasanya di dalam ruangan. Sementara orang yang memiliki sifat extroversion cenderung mengisi tenaga dirinya dengan beraktivitas dan bergaul di lingkungan luar. Yang kedua, berdasarkan kemampuannya mengumpulkan informasi. Ada intuition dan sensing. Orang yang bertipe intuitif cenderung memiliki imajinasi yang kaya, sementara yang bertipe sensing cenderung lebih suka pada fakta dan data. Orang-orang yang intuitif biasanya berorientasi pada masa depan, sehingga ide-idenya pun sangat futuristik, namun terkadang melupakan detail-detail kecil. Sementara orang-orang yang sensing cenderung realistis. Pandangannya pada masa depan namun tidak sejauh tipe intuitif. Biasanya mereka suka membaca data dan fakta, sehingga tidak mungkin melupakan detail-detail kecil. Yang ketiga, berdasarkan analisis dan membuat keputusan. Ada thinking dan feeling. Orang yang thinking atau rasional cenderung mengambil keputusan dengan akal dan pikirannya. Sementara orang yang feeling atau emosional cenderung mengambil keputusan dengan hati dan perasaannya. Yang keempat, berdasarkan pola tingkah laku. Ada judging dan perceiving. Orang yang judging cenderung terencana. Ia akan tetap melakukan sesuai dengan rencana yang sudah ada sebelumnya apapun yang terjadi. Sementara orang yang perceiving cenderung fleksibel dan tidak terencana. Mereka mudah berbaur dengan keadaan yang berubah-ubah. Orang yang perceiving dapat beradaptasi dengan baik, tapi tidak dapat membereskan keadaan dengan baik. Jadi, hasil tes MBTI merupakan kombinasi 4 huruf yang menggambarkan individu. Sekarang, mari kita bahas teori MBTI ini. Peringatan, teori MBTI adalah teori yang tidak resmi, namun dapat saja digunakan untuk mengenal karakter dan karir di masa depan. MBTI hanya tolak ukur dalam membedakan sifat individu. Dengan adanya MBTI, diharapkan kita akan semakin paham dengan jati diri masing-masing dan saling menghormati kepribadian yang saling berbeda itu. Sekali lagi, jenis MBTI yang sama tidak menjamin 100% kesamaan kepribadian setiap individu. Ayo kita mulai. Yang pertama, kepribadian ISTJ. ISTJ adalah seseorang yang suka dengan aturan. Ia adalah seseorang yang teratur, giat, logis, dan disiplin. Ia mengerjakan semua tugas secara seksama dan membuat catatan dengan rapi. Ia pun sopan dan paling dibangga-banggakan oleh guru dan orang tua karena kepintarannya. Ia suka rutinitas dan pekerjaan yang diulang-ulang. Ia juga stabil di situasi yang menyulitkan sekalipun. Ia seorang yang teguh dalam pendirian. Oleh sebab itu, kata FOMO sangat tidak mendeskripsikan dirinya. Biasanya, ia sering naik jabatan dalam bidang profesinya. Namun, ia lebih suka bekerja sendiri dibanding dengan orang lain. Ia pun tak banyak bicara, akan tetapi ia sangat mendalami perannya. Apabila ia seorang anak, maka ia akan betul-betul berperilaku selayaknya seorang anak. Apabila ia seorang orang tua, maka ia akan betul-betul berperilaku selayaknya orang tua. Kata kunci untuk ISTJ adalah praktis, objektif, dan terpercaya.
ISTJ biasanya bekerja di bidang perbankan, administrasi, pemerintahan, hukum, keuangan, dan teknik. Orang-orang yang memiliki kepribadian ISTJ antara lain George Washington, Jeff Bezos, dan George H.W. Bush. Yang kedua, kepribadian ISFJ. ISFJ adalah seseorang yang rela berkorban dan suka menolong orang lain. Ia adalah teladan bagi banyak orang. Terkadang, ia bisa menutupi kekecewaan dan kesedihan yang sedang menimpa dengan keramahan hati. Ia akan menjalani kesedihan itu dengan penuh senyuman. Ia pun adalah seorang yang terpercaya, rapi, penuh tanggung jawab, tidak buang-buang waktu, dan tidak berbicara omong kosong. Ia menganggap bahwa dirinya harus menyelesaikan tugasnya dengan sebaik mungkin, dimanapun dan kapanpun. Bisa dibilang ISFJ adalah ISTJ versi ramah. Mereka tidak mungkin marah, selalu terlihat ceria dan tekun melakukan pekerjaannya. ISFJ biasanya sempurna di segala sisi, mulai dari rupanya, sifatnya, dan hubungannya dengan sesama. Namun saat ditinggal orang lain, biasanya mereka akan sedih karena memang ia memerlukan support dari banyak orang untuk melayani orang lain. Mereka biasanya teratur serta hangat bagai malaikat. Kata kunci untuk ISFJ adalah berdedikasi, penghangat suasana, dan penyayang. ISFJ biasanya bekerja sebagai perawat, sukarelawan, dan asisten. Orang-orang dengan kepribadian ini antara lain Bunda Teresa, Ratu Elizabeth II, dan Putri Mahkota Kate Middleton dari Inggris. Yang ketiga, kepribadian STJ. STJ adalah mereka yang menjadi teladan. Biasanya mereka menjadi ketua organisasi entah itu di sekolah maupun di tempat kerja. Mereka terus mendapat nilai bagus dari SD, SMP, SMA, bahkan sampai kuliah. Sehingga biasanya mereka akan bekerja dalam bidang yang diimpikan banyak orang. Kemampuan sosialnya baik, mampu beradaptasi dan menempatkan diri di lingkungan sosial. Mereka pembuat rencana yang mendetail dan efektif. Mereka super gaul dan pandai bersosialisasi. Kata kunci untuk STJ adalah sosialisasi, pengelola, dan administratif. Pekerjaan yang biasanya digeluti oleh para STJ adalah pejabat bank, perencana finansial, dan pejabat pemerintahan yang biasanya digaji tinggi. Orang-orang dengan kepribadian STJ antara lain Hillary Clinton, John D. Rockefeller, dan Lyndon B. Johnson. Yang keempat, kepribadian SFJ. SFJ adalah mereka yang paling suka bersosialisasi. Dari 16 jenis kepribadian, merekalah yang paling suka bersosialisasi. Mereka selalu dibutuhkan dimanapun, walau gayanya tidak elegan dan karismatik. Mereka biasanya menjadi pencair suasana di dalam pertemuan-pertemuan. Mereka suka melayani orang lain dengan sifat terampil yang dimilikinya. Mereka peduli dengan orang lain, suka menolong, ramah, dan ceria. Namun terkadang bantuan yang mereka berikan berlebihan, sehingga orang lain terganggu. Kepedulian mereka tentang orang lain sangat ekstrim. Hal-hal terkecil dari kehidupan orang lain pun harus diketahui oleh mereka. Mereka akan merasa aman dan nyaman ketika berada di dalam relasi dengan orang lain. Selain itu, menurut mereka aturan itu penting, sehingga mereka sangat bertanggung jawab. Mereka suka menegur orang lain jika melanggar aturan. Mereka memang mementingkan relasi baik dengan sesama, namun ia tak ragu memutuskan hubungan dengan orang yang dianggapnya tidak bertanggung jawab. Ketidakkonsistenan dan sikapnya yang terkadang semaunya itu membuat mereka kadangkala dianggap sebagai pengganggu. Jika ESTJ lebih mementingkan pekerjaan, maka ESFJ lebih mementingkan relasi sosial. Kata kunci untuk ESFJ adalah terkenal, penolong, dan peduli. Orang-orang yang memiliki kepribadian ini antara lain Bill Clinton, Taylor Swift, Pangeran William dari Inggris, dan aktris Anne Hathaway. Yang kelima, kepribadian ISTP. ISTP adalah seorang yang tak banyak bicara, lebih banyak bertindak, logis, rasional, tenang namun tegas, misterius, bebas, individualistis, serta pengertian kepada orang lain. Namun, sifat pengertian ini tidak bisa diucapkan, melainkan melalui tindakan, termasuk dalam hal mencintai. Ibarat prajurit yang dingin, sinis, namun pemerhati yang jeli, tapi diam-diam. Ia dianggap sangat hebat untuk mematai diam-diam, namun ia tidak sombong apalagi bermuka dua. Sisi lainnya, ia humoris dan tidak mudah tersinggung walau teman-temannya sudah bercanda tentang dirinya.
bahkan yang ekstrim sekalipun. Selain itu, ISTP benci aturan yang mengekang dirinya untuk berlaku sesuai kehendaknya. Sebab ia tak bergantung dengan orang lain, ia sangat malas karena memilih untuk hidup lebih bebas. Saat kesulitan atau kegalauan menimpanya, ia tak menunjukkannya. Ia sangat tegas dalam menjaga privasi dalam kehidupan sosial. Kata kunci untuk ISTP adalah berani, eksperimen, dan master dalam banyak alat. Orang-orang ISTP sangat hebat sebagai prajurit, petualang, dan agen rahasia. Uniknya, ISTP biasanya sukses dan terkenal di bidang yang merupakan keahliannya, seperti Michael Jordan, Bruce Lee, Tom Cruise, dan Tiger Woods. Yang keenam, ISFP. Menurut ISFP, bahagia itu sederhana. Ia tidak mudah khawatir dan santai menerima keadaan. Mereka tak suka aturan. Mereka melakukan apapun untuk menyamankan dirinya dengan segala kesukaannya. Mereka lebih mementingkan perasaannya dibanding perasaan orang lain. Mereka tak peduli akan hari esok, karena yang terpenting adalah hari ini. ISFP adalah ISTP yang punya jiwa perhatian serta kepedulian yang tinggi. Biasanya mereka selalu terlihat gembira, terlebih ketika sudah akrab. Mereka seringkali hanyut dalam kesukaannya. Kata kunci untuk ISFP adalah fleksibel, menawan, dan mencoba hal baru. Mereka artistik dan mampu menggunakan panca inderanya secara maksimal, sehingga banyak dari antara mereka yang menjadi seniman dan sastrawan, seperti Rembrandt, Toscanini, Michael Jackson, Beethoven, dan lain-lain. Selain itu, mereka sangat suka melakukan sesuatu yang menyenangkan, walau itu berulang-ulang. Oleh karena itu, seringkali mereka menjadi pakar dalam bidangnya. Yang ketujuh, kepribadian STP. STP adalah mereka yang aktif beraksi, tegar, tidak mudah galau, tidak ragu, dan cepat untuk bertindak. Mereka suka turut andil dalam segala sesuatu. Mereka cekatan, tetapi sederhana, menyenangkan, tidak terlalu serius, dan merupakan pencair suasana dengan candaannya. Ketika mereka sudah berusaha, tak ada yang bisa menghambatnya untuk mencapai sesuatu yang diinginkannya itu. Kata kunci untuk STP adalah cerdas, energetik, dan tanggap. Oleh karena itu, kebanyakan mereka menjadi presiden atau aktor film laga, seperti Donald Trump, Franklin Delano Roosevelt dengan kebijakan New Deal yang menyelamatkan Amerika Serikat dari depresi global, serta John F. Kennedy, seorang presiden yang ramah dan tidak formal. Yang kedelapan, kepribadian SFP. SFP adalah kepribadian yang paling optimistis dan berenergi positif jika dibandingkan dengan 15 jenis kepribadian yang lain. SpongeBob adalah sosok sempurna untuk menggambarkan SFP. Mereka setia, ceria, periang, setia kawan, mudah tertawa, energetik, dan selalu bahagia bahkan di dalam tekanan yang tinggi. Tujuan hidupnya hanyalah mencari kesenangan apapun yang terjadi. SFP sangat mempedulikan perasaan sesamanya. Namun di balik keceriaannya, ia ingin menjadi keren dan trendy di depan orang lain. Kata kunci untuk SFP adalah spontan, energetik, dan antusias. Rasanya tak pernah bosan untuk dekat dengan orang-orang semacam ini. Orang-orang yang mempunyai kepribadian ini antara lain Adele, Marilyn Monroe, dan Steve Irwin. Yang kesembilan, kepribadian INFJ. INFJ adalah seseorang yang tertib dan teratur. Ia dapat menyesuaikan diri dengan emosi orang lain. Apabila ISFJ menggunakan nilai-nilai lama dalam hidupnya, maka INFJ cenderung menggunakan caranya sendiri dalam menjalani kehidupan. Dengan kata lain, ia gesit dalam beradaptasi. INFJ memiliki kemampuan empati yang sangat baik. Ia mudah membaca emosi orang lain, namun sulit membaca emosi diri sendiri. Ia sering mengerahkan dirinya untuk orang lain, namun untuk dirinya sendiri jarang. Oleh sebab itu, pencarian jati diri sangat penting bagi INFJ. Orang-orang seperti ini biasanya bekerja sebagai psikolog dan konselor. Kata kunci untuk INFJ adalah pendiam, mistis, dan menginspirasi. Orang-orang dengan kepribadian ini diantaranya Herman Hesse, Nelson Mandela, dan Martin Luther King Jr. Yang ke-10, kepribadian INFP. INFP adalah seseorang yang penuh imajinasi. Ia suka tenggelam dalam dunia mimpi dan tidak suka realitas. Ia punya prinsip dan keyakinan sendiri dalam hidupnya. Nilai-nilai tak lazim dan sifat keras kepalanya itu tak boleh diganggu-gugat oleh orang lain. Ia seseorang yang sangat tenang, juga idealis. Ia menyukai seni, namun seni yang dibuatnya itu merupakan pencurahan dari hatinya, sehingga ia sangat menikmatinya.
Dari semua karakter NF, yang paling mewakili adalah INFP. Kata kunci untuk INFP adalah seniman, penulis puisi, dan empati. Orang-orang dengan kepribadian ini adalah William Shakespeare, John Lennon, Audrey Hepburn, dan Alicia Keys. Yang ke-11, kepribadian ENFJ. ENFJ adalah seorang yang lembut, tutur katanya. ENFJ adalah kepribadian yang paling romantis dari ke-16 karakter yang ada. Ia adalah seorang motivator yang ulung. Ia suka lingkungan sosial dan komunikasinya juga bagus. Di dalam dirinya terdapat hasrat untuk mengembangkan diri dan bakat seni yang baik. Ia tidak mau dibenci oleh orang lain, sampai ia tak mampu memutuskan sesuatu. Jika suka dengan seseorang, ia cenderung buta dan tidak objektif. Ia sulit membedakan pekerjaan dan hal pribadi. Ia lebih bisa menganalisis perasaan orang lain daripada menganalisis pekerjaan. Kata kunci untuk ENFJ adalah karismatik, pemimpin yang menginspirasi, dan mempesona. Orang-orang yang memiliki kepribadian ini diantaranya Oprah Winfrey, Barack Obama, dan John Cusack. Yang ke-12, kepribadian ENFP. ENFP adalah seorang yang selalu semangat, berminat dalam berbagai hal. Ia adalah seorang yang positif, jenaka, dan berintuisi tinggi. Ia terlihat polos walau sudah dewasa dan biasanya membuat suasana di sekitarnya ceria. Ia pun tulus dalam berteman. Di sisi lain, ia memiliki pikiran yang mendalam. Ambisinya kuat untuk mencari jati diri dan makna dalam hidup, namun tak dapat melihat ke dalam diri sendiri dengan baik. Ia mudah terluka dan tak mudah untuknya mengatakan selamat tinggal dan berpisah. Kata kunci untuk ENFP adalah antusias, kreatif, suka bersosial, dan selalu punya alasan untuk tersenyum. Orang-orang yang memiliki kepribadian ini diantaranya Olivia Hussey, Oscar Wilde, dan Robert Downey Jr. Yang ke-13, kepribadian INTJ. INTJ adalah seorang yang gigih, terus berjalan di jalannya sendiri, elegan, tangguh, tak peduli sebanyak apapun hambatan akan tetap dihadapi. Ia adalah seorang yang paling mandiri dari ke-16 karakter yang ada. Ia logis, teratur, sistematis, berwawasan luas, idealis, terencana, filosofis, dan tak terkalahkan oleh reputasi dan otoritas. Saat ada masalah, ia melihatnya secara garis besar, tidak seperti ISTJ melihat detail-detail penting. Ia juga adalah seorang pemberontak, namun di sisi lain, ia adalah seorang pendengar yang lebih pintar dan mudah mengakui kesalahannya. Akan tetapi, ketika ada orang yang tidak pintar walau secara sosial ia harus dihormati, maka INTJ tak peduli dengan itu dan tetap menantangnya. Kata kunci untuk para INTJ adalah imajinatif, pemikir yang strategis, dan perencana yang hebat. Orang-orang dengan kepribadian ini adalah Mark Zuckerberg, Elon Musk, Stephen Hawking, Isaac Asimov, Martin Luther, dan Friedrich Nietzsche. Orang-orang ini berjuang untuk menciptakan dunia teoritis karya mereka sendiri, tanpa mengikuti kerangka buatan orang lain. Yang ke-14, kepribadian INTP. INTP adalah seorang yang jenius, fleksibel, suka menganalisis, dan ingin menjadi yang terdepan di bidang yang mungkin orang banyak tak sukai. Ia cerdas, tak mengikuti orang lain, tidak banyak bercanda, dan selalu serius. Lagi pula, dimensi pikirannya beda dengan dimensi pikiran kebanyakan orang. Ia adalah seorang penyendiri, tenggelam dalam fantasi, punya aura sendiri. Namun ia kurang terorganisir dan cenderung malas. Ia malas karena ketidaktertarikannya pada realitas. Ia bisa tidak makan, olahraga, atau tidur demi mengerjakan sesuatu yang ia suka. Fisiknya di dunia nyata, namun pikirannya berpetualang di dunia lain. INTP mirip dengan ISTP, namun INTP memiliki daya imajinasi yang lebih dalam dibanding ISTP. Kata kunci untuk INTP adalah inovator dan selalu mencari ilmu pengetahuan. Orang-orang dengan kepribadian ini adalah Blaise Pascal, Bill Gates, Albert Einstein, Charles Darwin, Socrates, dan kebanyakan filsuf lainnya. Yang ke-15, kepribadian NTP. NTP adalah seorang yang positif, namun sarkas. Ia terlihat baik walau sebenarnya ia suka menganalisis sekitarnya. Ia sering tertawa sambil menganalisis lawan bicara. Ia biasanya banyak memunculkan ide baru, namun kadang tidak realistis. Pasif, namun suka merencanakan dan mengeluarkan ide. Ia tidak tahan dengan gangguan atau batasan dan cenderung suka berubah-ubah, punya waktu sendiri, mahir membuat rencana, namun impulsif, terkesan aktif padahal malas. Ia terkesan lucu dan suka bercanda, walau kesan lucunya itu digunakan untuk menutupi lelahnya.
Ia tidak otoriter, berteman dengan siapapun tak bergantung umur, kelas, jenis kelamin, atau status sosial. Ia ibarat seorang analis yang memiliki segudang ide, walau di luar terlihat ceria dan menyenangkan. Ia benci dengan orang yang tidak fleksibel dan melakukan segalanya dengan cara yang umum. Kata kunci untuk ENTP adalah cerdas, selalu ingin tahu, dan seorang yang suka dengan tantangan berbau ilmu. Orang-orang dengan kepribadian ini antara lain Mark Twain, Thomas Edison, dan Celine Dion. Yang ke-16, kepribadian ENTJ. ENTJ adalah seseorang yang ahli strategi, ambisius, suka memperhitungkan kemungkinan, dan berpandangan luas. Ia ibarat pemain catur yang selalu menanggapi perubahan dengan membaca pergerakan lawan. Ia berorientasi pada masa depan. Ia akan merasa bahagia kalau mengatur dan menangani segala prosesnya dari awal hingga akhir secara berurutan. Kata kunci untuk ENTJ adalah pemberani, pemimpin yang kuat, dan selalu memecahkan masalah. Orang-orang dengan kepribadian ini adalah Steve Jobs, Gordon Ramsay, Margaret Thatcher, Jim Carrey, dan Garry Kasparov. Bagaimana? Apakah kamu sudah menemukan apa kepribadianmu? Yang jelas, setiap dari kita pastinya memiliki kepribadian yang berbeda-beda. Namun perbedaan yang ada pastinya tidak akan membuat kita berkonflik, melainkan saling menghargai satu sama lain. Terima kasih.